Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Hari ini kita masih berada di bab 5, yaitu di KD 3.5, menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan, serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Dan pada dua pertemuan sebelumnya, teacher sudah menjelaskan tentang bagaimana mencari volume bangun ruang, yaitu berupa kubus dan balok, serta teacher juga sudah menjelaskan tentang bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Dan juga kita juga sudah mengerjakan latihan-latihan soal. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal-soal cerita, yaitu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan volume kubus dan balok. Mari kita mulai. Menyelesaikan masalah yang terkait dengan volume kubus dan balok. Kita mulai dari contoh soal 1. Sebuah kotak berbentuk kubus. Kotak itu akan digunakan untuk wadah air. Berapa literkah banyak air yang dapat diisikan ke kotak itu jika panjang rusuk kotak 10 desimeter? Jawabnya, diketahui panjang rusuk S sama dengan 10 desimeter. Volumenya sama dengan S kali S kali S. Ingat ya anak-anak, volume kubus rumusnya adalah S kali S kali S. Setelah ditulis rumusnya, maka kita masukkan angkanya. S sama dengan 10, jadi S kali S kali S sama dengan 10 kali 10 kali 10. Sama dengan 1000 desimeter kubik. Karena 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter, maka volume air yang dapat diisikan maksimum 1000 liter. Selanjutnya, contoh soal 2. Ibu membawa kardus berbentuk kubus yang bervolume 8000 cm kubik. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Jawabnya, diketahui volume kubus 8000 cm kubik. Rumus volume adalah S kali S kali S atau bisa ditulis dengan S pangkat 3. Setelah itu, kita masukkan angkanya. S pangkat 3 itu sama dengan 8000. Kalau begitu, S saja berapa? S sama dengan akar pangkat 3 dari 8000. Sehingga ditemukan S sama dengan 20 cm. Jadi, panjang rusuk kardus adalah 20 cm. Selanjutnya, contoh soal 3. Kotak pengadukan semen berbentuk balok. Kotak itu dapat menampung adukan maksimal 630 desimeter kubik. Panjang dan tinggi kotak berturut-turut adalah 10 desimeter dan 7 desimeter. Berapakah lebar kotak pengaduk semen tersebut? Jadi, panjang dan tingginya sudah diketahui, tetapi lebarnya belum, sehingga kita akan mencari lebarnya. Jawabnya, diketahui P sama dengan 10 desimeter dan T sama dengan 7 desimeter, serta volumenya sama dengan 630 desimeter kubik. Jadi, lebar kotak dapat ditentukan dengan cara berikut. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Seperti biasa, setelah kita menuliskan rumusnya, kita masukkan angkanya. Volumenya tadi diketahui 630, panjangnya 10, lebarnya belum diketahui, dan tingginya adalah 7.
Sehingga 630 sama dengan 70L. Jadi kan 10 kali 7 kan 70. L kan belum diketahui. Jadi 630 itu sama dengan 70L. Lalu L-nya berapa? Nah, cara mencari L-nya adalah volume 630 ini dibagi hasil perkalian dari panjang dan tinggi tadi, yaitu 70. Sehingga L sama dengan 630 per 70 sama dengan 9 desimeter. Jadi, lebar balok itu adalah 9 desimeter. Mudah sekali kan anak-anak? Kita lanjutkan. Kita sekarang akan mencoba untuk mengerjakan soal HOTS. Apa itu HOTS? HOTS singkatan dari Higher Order of Thinking Skill, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal pertama. Di meja penerima tamu sebuah acara pernikahan terdapat 3 kardus besar berbentuk kubus. Panjang sisi kardus itu 80 cm. Setelah dibuka, kardus itu ternyata berisi pesanan souvenir yang berada di dalam dus-dus kecil berbentuk kubus dengan panjang sisi 10 cm. Berapa jumlah souvenir pada acara pernikahan itu? Jawabnya, diketahui ada 3 kardus besar dengan sisi 80 cm dan ada dus kecil dengan sisi 10 cm. Nah, sekarang kita akan mencari volume masing-masing dus, yaitu dari dus besar dan dus kecil. Rumusnya sama ya, volume sama dengan S pangkat 3. Setelah itu kita masukkan angkanya. Dus besar sisinya tadi adalah 80, sehingga 80 pangkat 3. Sedangkan dus kecil sisinya tadi adalah 10, sehingga 10 pangkat 3. Hasilnya, yang volume dus besar adalah 512.000 cm3, sedangkan volume dus kecil adalah 1000 cm3. Banyaknya dus kecil di dalam kardus besar adalah volume kardus besar per volume dus kecil sama dengan, kita masukkan angkanya, 512.000 per 1000 sama dengan 512 dus. Jadi dus kecil di dalam setiap kardus itu ada 512. Nah, jadi banyaknya souvenir tadi adalah 3 kali 512. Kenapa kok 3? Karena kardus besarnya ada 3. Sedangkan di setiap kardus besar itu ada 512 dus. Nah, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 3 kali 512 sama dengan 1536 dus kecil. Itu ya anak-anak, mudah bukan? Kita lanjutkan ke soal HOTS kedua. Seorang pedagang alat peraga hendak mengirim 250 barang ke satu tempat. Barang-barang itu dikemas di dalam sebuah kotak berbentuk kubus bersisi 4 cm. Agar lebih aman, ia memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 2 dus besar berbentuk kubus. Berapa ukuran sisi dus besar yang digunakan untuk mengemas barang tersebut? Jawabnya, diketahui kubus kecil itu sisinya sama dengan 4 cm. Banyaknya dus besar 2 dan banyaknya barang 250. Volume dus kecil sama dengan rumusnya S pangkat 3. Setelah itu kita masukkan angkanya. 4 pangkat 3 sama dengan 64 cm3. Banyaknya barang di setiap dus besar adalah 250 per 2. Kenapa per 2? Karena
250 barang ini dimasukkan ke dalam 2 dus, sehingga 250 dibagi 2. Jadi masing-masing dus memuat 125 dus kecil. Volume dus besar sama dengan 125 kali 64. Kenapa kali 64? Karena 125 dus kecil ini masing-masing volumenya adalah 64. Nah, sehingga volume dus besar sama dengan 8.000 cm3. Lalu, sisi dus besar adalah akar pangkat 3 dari 8.000 sama dengan 20 cm. Nah, anak-anak, dari sini penjelasan teacher bisa dipahami. Mudah-mudahan saja kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Nah, selanjutnya tugas buat kalian, yaitu mengerjakan Ayo Berlatih halaman 142 sampai 143, nomor 4, 6, 7, 8, 9. Jadi tidak semua nomor ya. Kemudian dikerjakan di lembaran kertas, ditulis caranya, diberi nama, tanggal, dan halaman, kemudian dikumpulkan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 bersamaan dengan saat mengambil tugas. Itu saja dari teacher anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua paham dengan penjelasan teacher. Selamat mengerjakan tugas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.